Pemirsa, reksadana memang menjadi pilihan investasi yang menarik pada saat ini. Lebih jauh mengenai reksadana, kita akan membahasnya tentunya di pagi hari ini bersama saya Chandra Dewi dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Andra. Oke Bu Krizia, ini masyarakat mulai memilih reksadana sebagai alternatif investasinya ya. Nah, kiranya sebagai investor, ada tidak sih patokan berapa banyak reksadana yang sebaiknya kita miliki? Bagaimana? Sebenarnya tidak ada patokan berapa banyak reksadana yang bisa dibeli atau diambil oleh investor. Mau punya 1, 2, atau 10 sebetulnya tidak masalah. Namun sebelum memutuskan untuk membeli lebih dari satu reksadana, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui dulu nih, kira-kira tujuan keuangan yang ingin diraih itu apa. Nah dari sana baru disesuaikan kira-kira berapa banyak sih reksadana yang harus dimiliki, lalu kemudian juga mengetahui bagaimana kemampuan berinvestasinya. Oke, mengenai kemampuan berinvestasi, tapi bagaimana caranya seseorang bisa mengetahui kemampuan berinvestasi dia sampai sejauh mana? Kalau kita berbicara dari sisi modal, maka kemampuan berinvestasi ada kaitannya dengan kondisi finansial. Misalnya, tidak disarankan jika orang masih punya banyak hutang, khususnya hutang konsumtif, kemudian berinvestasi. Karena pemikirannya adalah kalau dia punya uang lebih, ada baiknya melunasi hutang tersebut, baru kemudian berinvestasi. Nah, selain dari sisi modal, kemampuan berinvestasi pun juga bisa dilihat dari apakah seseorang bisa menanggung risiko dari suatu aset investasi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan apa tujuan investasinya, jangka waktu investasi, dan juga profil risiko dari masing-masing investor. Tapi dari mana kita bisa tahu seberapa besar kemampuan kita menanggung resiko? Nah, yang menariknya adalah memang ketika berinvestasi, step pertamanya adalah mengetahui apa tujuan keuangannya. Nah, tujuan keuangan ini beragam nih Mbak Andra. Ada tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk pemenuhan tujuan keuangan yang jangka pendek, kita bisa memanfaatkan reksadana pasar uang dengan resiko yang lebih rendah. Kemudian untuk jangka menengah kita bisa memanfaatkan reksadana obligasi, dan untuk jangka panjang kita bisa memanfaatkan reksadana saham. Namun yang perlu diingat, memang saham ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Namun tingkat pengembalian hasilnya pun cenderung lebih tinggi dibandingkan obligasi dan pasar uang. Nah, dalam jangka panjang, tingkat pengembalian hasil yang tinggi ini penting untuk mengalahkan tingkat inflasi. Nah, ketika kita menempatkan uang pada aset yang beragam ada di pasar uang, lalu kemudian di saham dan obligasi, ini dinamakan dengan strategi diversifikasi. Oke, tadi dikatakan diversifikasi, jadi kita memang bisa saja boleh ya berinvestasi di lebih dari satu reksadana, begitu? Boleh, tentu saja. Apalagi kalau memang si investor itu tujuannya ingin memaksimalkan imbal hasil. Nah, sebetulnya tujuan utama dari diversifikasi adalah meminimalisasi risiko karena menempatkan pada aset yang berbeda-beda, tingkat resikonya berbeda, dan di saat yang sama juga memaksimalkan imbal hasil. Sehingga memang disarankan untuk bisa membangun portfolio yang ideal, lalu kemudian bisa meracik komposisinya sesuai dengan kenyamanan kita. Seperti apa proporsi yang ideal kalau begitu? Komposisinya harusnya seperti apa supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal pastinya ya? Iya, yang pastinya adalah dikembalikan kepada tadi tujuan, kemudian jangka waktu, dan profil risiko dari si investor. Misalnya, investornya masih usianya muda, lalu kemudian tujuan keuangannya masih jangkanya masih panjang. Nah, yang terjadi adalah selama dia itu bisa menanggung risiko yang ada pada aset saham misalnya, bisa melakukan penempatan lebih besar pada aset saham. Kemudian mungkin penempatan yang lebih kecil pada aset obligasi dan juga pasar uang. Sehingga memang case by case tergantung dari tujuan keuangan si investor tersebut. Oke, barangkali bisa diberikan saran bagi pemirsa di rumah yang tentunya ingin menjadi seorang investor reksadana. Sarannya adalah sebetulnya kalau kita berbicara mengenai jumlah ideal reksadana, tidak ada patokan berapa banyak sih reksadana yang bisa dibeli, karena kembali lagi kepada tujuan keuangannya itu mau apa. Nah, untuk memaksimalkan imbal hasil dan meminimalisasi risiko, bisa melakukan diversifikasi, dan yang terakhir adalah berinvestasinya harus secara reguler atau berkala. Selain itu, reksadana pun juga bisa dimulai dengan jumlah nominal yang lebih kecil, bisa dimulai dengan Rp100.000 saja. Pastinya terjangkau ya? Terjangkau. Baiklah, terima kasih Bu Krizia atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh